Ini bukti Pak. Beberapa kayak gitu memang harus orang kampung yang merawat, orang tempat yang merawat. Juga nggak jadi. Nah, yang ketiga, Nabi itu saya pernah menyampaikan, Nabi itu di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak sendirian. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk menemaninya sejak di rumah sampai ke langit ketujuh. Ini dia ngantar malaikat Jibril. Dituntut sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril ngasih tahu ini. Berhenti di sini Muhammad. Ada apa? Ini tempat lahirnya Nabi Isa. Fihi wulida Isa. Di sini tempat lahirnya Nabi Isa. Maka tempat kelahiran orang-orang yang mulia itu berkah. Karena dari situ muncul cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naik ke langit, emang Nabi yang tetap pintu langit ini enggak? Malaikat Jibril alaihissalam. Kata Nabi SAW di dalam Sahih Bukhari dari sahabat Anas bin Malik, "Fastaftaha Jibril." Jibril minta dibukakan pintu. Kemudian Khazinus Sama, penjaga langit pertama, bertanya, "Man anta?" Siapa kamu? Jibril. "Wa man ma'aka?" Siapa bersama kamu? Muhammad. Apa urus ilaih? Masih ditanya lagi. Apa emang dia diutus naik langit? Nah, iya. Baru bukan. Terus langit kedua begitu, ketiga sampai langit begitu. Nanti Nabi melihat di langit pertama itu siapa? Kalau nengok ke kanan dia ketawa, nengok ke kiri dia nangis. Siapa? Jibril bilang itu Nabi Adam alaihissalam. Kenapa kalau nengok ke kanan dia ketawa, dia melihat anak keturunannya calon penghuni surga. Dia nengok ke kiri nangis, dia lihat anak keturunannya calon penghuni neraka. Orang yang mulia. Yang kedua ketemu Nabi Isa, Nabi Yahya, terus 6 Nabi Musa, 7 Nabi Ibrahim alaihissalam. Baru deh begitu selesai, sudah sampai Sidratul Muntaha, silakan sudah sampai hari ini. Artinya apa Bapak? Sekelas Nabi Muhammad SAW saja itu Allah ajarkan akhlak untuk bertemu Allah itu tak sendiri, diantar, ada yang antar. Siapa malaikat Jibril? Gurunya. Guru. Lah kita semua ini kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau sendiri ya? Iya betul. Diantar sama guru kita. Baik di dunia ini kita perjalanan dan itu diantar sama guru kita. Dia ngasih tahu ini begini, ini jangan, ini. Dan tapi begitu. Nabi itu waktu Isra Mi'raj ini akhlak yang keempat yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu betul-betul jadi murid yang nol. Jadi Nabi itu tanya, itu apa? Itu siapa? Melihat surga, itu siapa? Itu kenapa orang berkata? Nabi gak sotoy, gak kemudian ngira-ngira gitu. Paling ngira. Jadi itu nanti loh asalnya itu kalau lagi berguru ya sudah dia tahu kan supaya dia dapat banyak. Kalau gelasnya itu setengah ya dapatnya setengah. Kalau gelasnya kosong ya dapat. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhlak antara guru dengan murid itu dipertontonkan, dilihatkan dari sejarah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Kita bapak harus punya guru. Bapak itu boleh memilih guru. Gurunya yang bagaimana? Yang sampai kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik silsilah ilmuannya, silsilah ibadahnya, silsilah waktunya, tasawufnya, sampai kepada baginda Nabi Muhammad. Kenapa begitu?
Subhanallah asra bi'abdihi. Nabi itu diisra-mi'rajkan bukan sebagai nabi, bukan sebagai rasul, bahkan bukan sebagai dirinya Muhammad. Dia sebagai Abdullah, dan Nabi adalah contoh paling sempurna Abdullah, hamba Allah. Apa itu? Dia hanya melakukan apa yang diperintahkan. Allah perintah, dia laksanakan. Pernah suatu saat Nabi SAW berada di pinggir lembah. Ini wahyu lama tak turun. Ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 6 bulan, nggak turun wahyu. Sehingga orang-orang musyrik jahili bilang Muhammad mau bunuh diri. Dia begitu juga. Apa kata orang musyrik? Qad tarakaka syaitanuk. Setan kamu telah meninggalkan kamu. Setan kamu katanya. Nabi di pinggir lembah ngapain? Dia nggak tahu lagi ini mau apa saya. Karena dia hanya melakukan berdasarkan perintah. Turun perintah Iqra sekarang 3 kali salam. Sampaikan. Turun ayat ya ayyuhal muzammil lakukan sampaikan. Ya ayyuhal mudaththir lakukan sampaikan. Itu turun. Nah, ini kok lama enggak turun terus saya mau apa? Ngarang-ngarang enggak Nabi. Turunlah kemudian surat Ad-Duha wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu. Sudah ya, terus mau jalan buka wajadaka dhalan ada dhalan artinya apa? Sesat? Wah, Nabi kok sesat. Dhalan itu artinya nggak tahu arah. Ini mau ngapain? Nggak tahu. Ini mau ngapain? Nah kita semua itu kan dhal. Kata Nabi SAW, kullukum dhal illa man hadaitu fastahduni. Kalian semua ini nggak tahu apa-apa, nggak tahu arah besok mau apa, nggak tahu. Maka minta petunjuk kepadaku, aku kasih petunjuk. Nah, Nabi SAW itu tidak berbuat sesuatu kecuali yang diperintahkan. Baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala maupun oleh gurunya. Nurut loh Nabi sama malaikat Jibril itu. Begitu berhenti di sini. Ada ini tempat lahirnya Nabi. Salat 2 rakaat. Iya. Nurut. Makanya ibadah kita itu adalah berdasarkan apa? Perintah kan? Perintah Allah dan perintah Rasulnya. Karena kita punya kemampuan yang sedikit berkenaan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka turunkan saja perintah guru. Guru kita perintah ini, laksanakan. Guru kita nggak perintah, jangan lakukan, meskipun ada. Saya pernah sampaikan, kalau lagi sholat, kita tasbihnya tadi 33, tahmid 33, takbir 30. Itu hadis riwayatnya Abu Hurairah. Kalau riwayatnya sahabat Abdullah bin Mas'ud, habis sholat 10, tasbih 10, tahmid 10, takbir 10. Tahu kan dalilnya? Terus kita milih, saya 10 aja deh, lebih cepat. Kalau itu yang dilakukan, berarti kita beribadah mengikuti nafsu. Ada dalilnya, kalau ngomong dalil, tapi kan guru kita nggak pelajari. Boleh tak di salat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung la ilaha illallah? Boleh nggak? Dalilnya ada afdalul dzikri, sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Wah, saya pengen sebaik-baiknya zikir langsung la ilaha illallah. Dalilnya ada. Nggak boleh, meskipun ada dalilnya, tapi guru kita tidak mengajarkan. Oh, tasbihnya saya mau lebih dari 33, saya mau 1000. Tahmidnya 1000, takbirnya 1000. Ada dalilnya? Ada. Fadhkurullah dzikran
kasih kok sebanyak-banyaknya. Tapi nggak ada yang ngajarin. Nah ini Pak. Nah beragama hari ini orang-orang itu apa? Yang penting ada dalilnya. Meskipun nggak ada yang ngajarin, itu bertentangan dengan tradisi beragamanya baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat itu nggak melakukan sesuatu kecuali yang diajarkan Nabi. Dan sekarang kok kita ngomong kalau nggak diajarin Nabi, nggak usah. Kalau yang nggak diajarin Nabi nggak usah. Kamu pilih yang mana di antara sekian yang diajarkan Nabi atau yang tidak diajarkan Nabi? Nafsu nanti. Saya di beberapa masjid yang saya di situ ngajian, misalnya azan dua kali atau sekali. Dia sekali. Dasarnya, ada hadisnya, keliru. Yang dua kali itu, kenapa dua kali? Oh ini karena dulu saya bisa apa? Keliru. Dua atau satu, makanya sekarang saya perintah saya begitu. Bahwa nanti ke atasnya Sayyidina Utsman lah yang pertama kali menginisiasi azan dua kali. Itu lain. Terus jangan kemudian yang satu menganggap dirinya sesuai syar'i, sesuai sunnah, yang dua tidak sesuai. Kemudian jangan dua lah, nanti satu. Keliru. Kenapa? Karena Sayyidina Utsman bin Affan tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan mertua Nabi. Sayyidina Utsman itu orang yang dipercaya Nabi. Bayangin Pak, dua anaknya dikasih, meninggal satu kasih lagi. Kalau nggak percaya nggak mungkin begini Pak. Kita punya mantu, ada yang punya mantu, dia anaknya. Kalau ini nggak punya mantunya, itu nggak bisa dipercaya. Bakal lihat. Nabi Muhammad SAW bilang sama Ibunda Aisyah, saya itu malu sama orang yang malaikat malu sama dia. Inni astahyi mimman istahyahul malaikat. Saya malu sama orang yang malaikat malu sama dia. Siapa itu? Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman itu yang pertama kali mulai ada dua kali. Jadi apa? Yang lakukan itu kalau saya jadi Sayyidina Utsman sekarang ada 4 kali. Yang udah tahu Jumatan masuk layanan. Kan dulu Sayyidina Utsman begitu. Oh Jumatan masih ada di pasar. Mereka sholat azan di pasar. Yang tahu di Jumatan. Nih, raweh. Oh dia kenapa mengikuti sunnah? Kata siapa? Yang 20 kan Sayyidina Umar itu istihad. Sayyidina Umar itu siapa? Sayyidina Umar itu Nabi tidak begitu. Lakukan Nabi Ba'di fa'umar Nabi. Kalau ada Nabi setelahnya, Umar Nabi ini. Dia 3 kali usul sama Nabi, ayat turun persis sama usulnya. Sayyidina Umar. Jadi sebetulnya amalan kita yang sehari-hari ini, yang biasa kita lakukan, itu sesuai sudah dengan tradisi beragama, cara beragama kita, sesuai dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi SAW Mi'raj pertama, kedua, ketiga, ketujuh menerima perintah sholat. Berapa kali? 50. Jadi sudah 50. Belum ketemu Nabi Ibrahim tadi. Ditanya sama Nabi Ibrahim, dapat apa? Perintah sholat. Berapa kali? 50. Ya, laksanakan. Belum Nabi Musa, dapat apa? Perintah sholat. Berapa kali? 50 kali. Nabi itu akhlak pertamanya adalah begitu terima perintah nggak nawas, tak turun. Ya Allah, kami saya rasa. Ketemu Nabi Ibrahim lewat, ketemu Nabi Musa nggak lewat. Kata Nabi Musa, balik kan?
Umat saya itu menerima perintah salat berapa kali? 2 pagi dan petang. Gede-gede 2. Nah, kamu nyuruh di gini mau 50. Yang 5 aja apet. Nah, 5 loh, kita tuh 5. Banyak yang kayak ini. Apalagi 50 coba. Tambah sedikit ya. Makanya kita tuh berterima kasihlah kepada Nabi Musa. Jangan ngomong takdir ya. Ngomong takdir kita balik lagi ke yang tadi. Nggak usah terima kasih sama orang tua. Terima kasih sama Nabi Musa. Makanya kemudian ada salawat ulul azmi, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa bainahum min al-anbiya wal mursalin sallallahu wa sallamu alaihi wa ajma'in. Salawat yang ini dibilang bid'ah. Karena enggak ada salawat buat nabi yang lain. Salawat itu buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, ulama itu mengajarkan kita terima kasih sama nabi-nabi terdahulu. Nabi Musa tuh gak mikirin dirinya, gak mikirin umatnya, mikirin kita. Kan bukan umatnya, dia pikirin. Nah, Alhamdulillah, sekali. Akhlak lainnya apa? Diperhatikan akhlaknya. Nabi Muhammad SAW terima tuh nasihat Nabi Musa, suruh balik. Iya mas, balik. Iya mas. Iya bang, balik. Dan Nabi Musa kan seniornya. Dia lebih berpengalaman. Nabi Muhammad SAW meskipun dia adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Afdalul Makhluqillah. Kalau saya atau jatuh yang jadi Nabi Muhammad bilang begini sama Nabi Musa, bang, ente tahu apa? Jangan sok nasihatin lah dulu saya balik. Saya kan ini dapat perintah Allah ke situ suruh balik. Kamu tuh siapa? Saya ini adalah Nabi terakhir. Saya adalah tuannya Nabi dan Rasul. Saya makhluk paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu, bang, belah laut, gua belah bulan. Mau masuk ke tur zina, sendal dicopot, gua make ke situ muntaha. Ente baru belum ketemu Allah, saya udah ketemu. Jangan sosok nasihatin. Kalau udah jatuh tuh, saya. Nabi kita nggak gitu, tawaduk yang luar biasa. Iya bang, nggak sekali bang, berkali-kali begitu. Apa maksudnya? Akhlaknya adalah kita tuh harus menerima nasihat dari orang yang menurut pengalaman dari kita. Ini urusannya apa nih? Urusannya urusan bangunan. Ada tukang udah puluhan tahun. Ini insinyur baru dikasih tahu ke tukang. Nah gitu, kalau ini ntar gitu. Tahu apa lu? Gue ini insinyur. Nah yang begini nih. Nggak bener. Topar. Nah, ada kamu ke topar. Ketemu. Lah ini ada Ustaz baru kemarin sore dan nulis status di Facebook. Ngaji hari Sabtu, Minggu yang jadi orang, Senin jadi Ustaz, Selasa udah sejajar sama ulama. Masa Ustad. Lu baru kemarin sore malah Lakukan DP. Nah itu tawaduknya sebenarnya. Nabi itu ya Allah, dia kan baru ketemu Allah. Kalau ketemu Allah tuh Allah, ilmu Allah, semuanya langsung masuk ke diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak, Nabi nggak sombong. Suruh sama Nabi Musa, iya bang, iya bang. Sampai akhirnya apa? Udah bang ya, saya mabuk, bolak-balik. Akhlak bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi namanya dia itu Rasulullah. Ada orang tak terima nasihat, merasa dirinya lebih dan
Dia lupa anak sekarang yang dinasihatin sama orang tuanya bilang begini, bapak sama ibu bawa anak, jangannya beda. Kita tahu bilang begitu. Betul. Quran itu mengajarkan kita Pak, kejadian itu berulang. Makanya cerita di dalam Al-Quran itu nggak jelas aktornya, nggak jelas tempatnya, nggak jelas waktunya, tapi kejadiannya jelas. Kenapa? Karena kejadian itu akan berulang. Ada Fir'aun ya, sampai hari kiamat kan nggak ada Fir'aun. Ada istri yang punya suami Fir'aun, ada istrinya mengaji terus, suaminya mah judi terus. Betul. Ada yang suami tapi istrinya seperti Nabi Nuh, Nabi Lut, ada. Ada yang suami istri anaknya kayak Kan'an, ada. Ada yang suami istri seperti ibunda Hajar dengan Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail, ada. Model kayak apa, ada. Kejadian kayak apa, ada. Makanya kemudian waktunya tidak jelas. Apa sih Nabi Musa Fir'aun itu kapan? Tidak. Kejadian itu akan terus berulang. Dan hari ini orang dinasihati sama orang tuanya ngomongnya apa? Zamannya udah berubah. Kalau soal zaman tinggal diakomodasi, tinggal dimodifikasi, tapi pesannya itu tetap. Pesannya itu tetap. Betul. Nah ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi peristiwa Isra. Ini kalau begitu mengajarkan kita, selain perintah sholat itu tadi yang begitu turun baru diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam tata laksana sholatnya, pada dasarnya Isra dan Mi'raj itu mengajarkan kita akhlak. Syariatnya kan turunnya. Berarti persis apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Inna ma'u itu yutamima makarimal akhlak. Jadi akhlaknya itu harus dikedepankan. Orang kalau bicara syariat tanpa dibungkus oleh akhlak rusak. Kan? Rusak. Yang sering nyampaikan. Batas aurat kita itu antara lutut sama pusar. Dah, nggak usah pakai peci, nggak usah pakai baju, nggak usah pakai sarung, pakai celana hip hop, ya, celana 3/4, tarik ke atas sedikit, set tutupin pusar. Sah salatnya sah. Karena syarat sah salat itu menutup aurat. Tapi kan kurang aja. Tuh, kalau bicara sah tidak sah, bicara kemudian murni halal, tidak begitu beragama. Ada akhlaknya. Kemudian ngomong ini hak, ini batil, yang batil harus disingkirkan. Tidak bisa begitu. Fir'aun itu kurang batilnya apa coba? Fir'aun kurang batilnya apa? Bayi dibunuh-bunuhin, perempuan dibunuh-bunuhin, ngaku jadi Tuhan. Kurang batinnya apa? Tapi apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa? Suruh bunuh dia? Enggak. Suruh ngomong dengan teman lembut. Waqula qawla layyina qawla sadida. Ngomong yang lembut. Ngomong kasar. Iyalah Allah itu begini. Tapi gak usahlah ceramahnya kasar. Nabi gak begitu, Quran gak begitu. Terus kok ngomong ini berdasarkan Quran? Ya Allah, akhlaknya gak ada. Coba kalau dia ngomongnya baik. Sama di mana-mana. Baca drama, di YouTube drama, di majelis drama, ngomongnya kasar. Nabi juga kasar. Nabi Musa itu kasar Pak. Nabi Musa orang dipukul sama dia, geblak. Ini udah Fir'aun. Ngomong apa ya?
Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan enggak? Sama raja-raja itu tulisannya bagus-bagus. Bicaranya bukan soal apa? Bukan soal ini hitam putih, enggak. Ada akal. Nabi Muhammad SAW kalau ngomongin soal syariat, misalnya ini harga mati, ini Islam harus dibela, harus dijunjung tinggi, nggak jadi Hudaybiyah, nggak jadi Hudaybiyah. Hudaybiyah itu perjanjian dari Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Kata orang Mekah, saya nggak mau berbismillah. Jadi sahabat Sayyidina Ali, Sayyidina Umar nggak mau, tetap bismillah. Nabi bilang apa gantinya? Bismika Allahumma. Ya udah. Ganti Ali ganti Bismika Allahumma. Mereka tak mengakui Bismillahirrahmanirrahim. Coba al-hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Dunia itu jangan yang Bismillahirrahmanirrahim. Maka pasti. Ini adalah simbol agama. Kayak nabinya ngaku. Nabinya yang jelas-jelas punya otoritas, punya kuasa jaga diri. Nanti. Tapi itu enggak begitu tulis hada ini maqadhihi yang ditetapkan oleh Muhammadur Rasulullah. Orang kata bilang Muhammad Rasulullah enggak. Muhammad ibnu Abdillah. Nah bilang oh ya. Kata saya jawab coret. Salah. Ada orangnya modelnya kayak sahabat-sahabatnya. Muhammad Rasulullah. Harus jangan harus. Jangan harus. Allah itu Pak. Kalau kita mau bilang nurunin pertama 50, terus bisa dinego, kan bahasanya gitu. Bisa dinego. Allah bisa dinego. Bukan Allah bisa dinego. Allah tuh mau ngajarin kita bahwa agama itu fleksibel. Kamu nggak bisa berdiri duduk